terkait Akrim yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus oleh polisi itu seperti apa tanggapan kuasa hukum? Ya, menanggapi hal tersebut memang benar ya. Klien kami telah disangkakan melanggar pasal di dalam KUHP ya, 2 pasal sekaligus. Itu yang pertama mengenai perlakuan tidak menyenangkan dan yang kedua mengenai pengeroyokan ya. Namun perlu kami jelaskan di sini, kami juga akan melakukan upaya-upaya hukum di pengadilan nanti untuk membuktikan apakah dalam sangkaan tersebut klien kami memang bersalah dan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum nantinya. Nah, nanti kami akan melakukan pembelaan pada sidang pembuktian bahkan sampai ke Mahkamah Agung sekalipun untuk membela hak-hak klien kami. Ada nggak persiapan-persiapan yang dilakukan oleh penguasa hukum untuk menghadapi proses hukum ini? Untuk sementara sejauh ini kami sedang menyiapkan bukti-bukti ya untuk di persidangan nanti, juga mungkin akan melakukan komunikasi dengan ahli-ahli pidana ya. Akan kita panggil nanti ahli pidana, kita hadirkan di persidangan apakah mungkin bisa membantu kita dalam menghadapi persoalan tersebut. Saya kira seperti itu. Ya, ini satu lagi. Ini kan ada 2 kasus, dan kasus pertama dan kasus kedua itu terlibat pada pers ya, kekerasan terhadap pers. Ada persoalan apa sebenarnya dari Akrim sendiri? Sebenarnya menurut pengetahuan saya selama saya menjadi kuasa hukum Akrim ya, di 2 kasus yang berbeda. Di kasus pertama persoalannya mengenai hak jawab. Jadi klien saya merasa dirugikan terhadap pemberitaan oleh salah satu media dan mungkin yang cara mengklarifikasinya mungkin ya memang sedikit ada kesalahan di situ. Artinya ada sedikit perlakuan yang tidak menyenangkan pada saat meminta mengklarifikasi berita tersebut. Namun sejauh itu setelah berkoordinasi kepada kita ya, kita telah melakukan upaya-upaya sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pers ya. Kita sudah melayangkan juga laporan ke Dewan Pers untuk hal tersebut. Nah, menyangkut pengeroyokan yang menjadi korbannya adalah juga kebetulan wartawan, sebenarnya tidak ada kaitan dengan peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi, yang dimana menurut pemberitaan di sejumlah media mengatakan bahwa akibat pemberitaan yang ditulis oleh korban pengeroyokan tersebut makanya terjadi peristiwa pengeroyokan tersebut. Tapi tidak, faktanya adalah memang pada saat itu saudara Akrim memiliki hutang dan seketika dan spontan menagih. Bertemulah dengan korban yang pada saat itu sedang memang ngopi di salah satu warung kopi di Melabuh, dan seketika saja saudara Akrim ini meminta untuk menandatangani kwitansi. Supaya apa? Supaya memang saksi korban itu memang mengakui bahwasanya ada hutang, seperti itu. Jadi ini nggak ada persoalan di pers, persoalan tamuni utang atau gimana? Tidak ada. Jadi persoalannya ya karena menyangkut 2 kasus ini dengan dengan media, dengan salah satu wartawan, sehingga dikembangkan seolah-olah Akrim sangat tidak pro terhadap wartawan. Tapi saya rasa tidak ada korelasinya seperti itu, atau tidak ada bukti-bukti untuk pengeroyokan tersebut disebabkan karena memang Akrim merasa keberatan terhadap penulisan yang dilakukan oleh korban. Kenapa? Kalau saya bilang seperti itu, kalau seandainya memang seperti itu, mungkin seluruh media yang menulis tentang kejelekan Akrim akan ya dikeroyok atau dianiaya seperti itu. Simpelnya seperti itu. Kalau tidak ada persoalan yang lain. Oke.